Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulana Sanah, NIM K451907. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah pengamatan mengenai fotonasti pada bunga pukul 4 dan tikmotropisme pada sulur tanaman anggur. Tujuan percobaan untuk mengetahui proses fotonasti pada bunga pukul 4 dan tikmotropisme pada sulur tanaman anggur. Dasar teori. Mirabilis jalavae atau yang sering disebut dengan bunga pukul 4 merupakan jenis tumbuhan herbal tegak yang bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi. Tinggi rata-rata tumbuhan ini adalah 0,5 sampai 0,8 meter. Batang pada tumbuhan membesar pada ruas, daun berhadapan, bertangkai dengan ujung meruncing. Bunga pukul 4 memiliki klasifikasi termasuk dalam famili Nyctaginaceae dan termasuk dalam genus Mirabilis. Fotonasti merupakan respon organ tumbuhan seperti daun dan kelopak bunga yang disebabkan karena adanya perubahan intensitas cahaya. Secara sederhana, fotonasti ini merupakan respon tumbuhan karena adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya yaitu mekarnya bunga pukul 4 pada sore hingga menjelang pagi menurut Harahap 2012. Tanaman anggur merupakan tanaman yang tumbuh memanjat. Batang anggur selalu mencari penopang untuk bertahan hidup. Anggur menggunakan bantuan cabang pembelit atau yang dikenal dengan sulur untuk tumbuh memanjat. Sulur ini tumbuh dengan membentuk lilitan pada benda di sekitar, menurut Nur Cahyo 1999. Klasifikasi anggur termasuk dalam famili Vitaceae dengan genus Vitis. Tikmotropisme adalah gerak tumbuhan karena adanya rangsangan berupa sentuhan. Contohnya, gerak membelit ujung batang atau sulur dari Cucurbitaceae dan Passiflora. Contoh tanaman yang bersulur adalah ercis, anggur, markisa, semangka, dan mentimun menurut Harahap 2012. Percobaan. Berikut adalah alat dan bahan serta langkah kerja pada percobaan pertama. Berikut adalah alat dan bahan serta langkah kerja pada percobaan yang kedua. Berikut adalah tabel hasil percobaan yang pertama. Dan ini adalah tabel hasil percobaan yang kedua. Analisis percobaan yang pertama.
Pada tabel hasil percobaan pertama dapat diamati bahwa pada pukul 4 pagi bunga mekar, kemudian pada pukul 8 pagi bunga mulai menutup. Selanjutnya pada pukul 4 sore bunga akan mekar hingga malam. Berdasarkan pengalaman tersebut dapat diketahui bahwa bunga pukul 4 akan mekar dari pukul 4 sore hingga pagi hari. Bunga akan mekar di waktu sore hingga pagi, sedangkan pada waktu pagi hingga siang bunga pukul 4 akan menutup bunganya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gitstraat et al. 1964 bahwa beberapa bunga seperti bunga pukul 4 atau tembakau akan membuka dalam cahaya dengan intensitas rendah dan menutup di bawah pencahayaan yang intens. Fotoreseptor yang membantu pembungaan adalah fitokrom dan kriptokrom. Proses seperti deetiolasi, berbunga, dan jam sirkadian merupakan kerjasama antara fitokrom dan kriptokrom. Analisis percobaan kedua. Pada hasil percobaan kedua dapat dilihat bahwa ketika ujung sulur didekatkan pada bambu, maka sulur tersebut akan membelit bambu. Sedangkan pada sulur yang tidak didekatkan bambu, tidak membelit benda apapun karena tidak terdapat sentuhan dengan benda. Hal ini dapat terjadi karena bagian ujung sulur sangat peka terhadap rangsangan sehingga ketika terjadi rangsangan sentuhan yang dirasakan oleh sel epidermis sulur, maka hormon tumbuhan yang berfungsi sebagai mediator akan memberikan respon, menurut Anonim 2019. Sulur anggur memiliki sel epidermis khusus di mana dinding sel permukaan sangat tipis, sehingga dapat meningkatkan kualitas kepekaan terhadap rangsangan sentuhan. Menurut beberapa peneliti, gerakan sulur ini dipengaruhi oleh fitohormon. Jadi, ketika sulur mendapatkan rangsangan sentuhan, maka sulur akan memproduksi ABA yang menghambat pertumbuhan, sehingga sisi yang berlawanan akan menghasilkan auksin sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Akibatnya, sulur membelok dan melilit sumber sentuhan, menurut Harahap 2012. Kesimpulan, berdasarkan kedua percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fotonasti pada tumbuhan pukul 4 dapat terjadi karena adanya rangsangan cahaya. Bunga akan mekar pada intensitas cahaya rendah dan responnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Fotoreseptor yang membantu dalam proses pembungaan adalah fitokrom dan kriptokrom. Sedangkan teknotropisme pada sulur tanaman anggur dapat terjadi karena adanya rangsangan sentuhan pada sulur sehingga sulur akan melilit benda yang tersentuh tersebut yang melibatkan fitohormon.